I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum teman-teman. Saya Salsabila dan saya Melur Bening Cahya. Kami dari kelompok 1. Pada video kali ini kami akan membahas teori relasi objek dari Melanie Klein, Di mana video ini untuk memenuhi tugas psikologi kepribadian 2 yang diampu oleh Ibu Nur Afni Safarina SPC MPC. Disimak ya guys. Dadah. Baik, kita masuki materi yang pertama, yaitu biografi dari Melanie Klein. Melanie Regis Klein lahir pada tanggal 30 Maret tahun 1882 di Wina, Austria. Lahir sebagai anak terakhir dari 4 bersaudara dari pasangan Dr. Maurice Regis dan istri keduanya, Libusa Regis. Klein meyakini bahwa ia lahir sebagai seorang anak yang kehadirannya tidak direncanakan. Sejak kecil, Klein memiliki hubungan yang tidak sehat dengan kedua orang tuanya. Ia merasa dibenci oleh ayahnya dan dia juga merasa diasingkan oleh ibunya. Keyakinannya ini membuatnya merasa ditolak oleh orang tuanya. Klein memiliki kedekatan dengan kakak perempuannya Sidonie yang lebih tua 4 tahun darinya. Sayangnya, Sidonie meninggal saat Klein berusia 4. Pada tahun-tahun berikutnya, Melanie mengaku bahwa ia tidak pernah merasa sedih atas kematian Sidonie. Setelah kematian Sidonie, ia mengagumi dan terobsesi dengan kakak laki-lakinya, Emmanuel. Kemungkinan obsesi ini kemudian berpengaruh pada kesulitannya dalam membina hubungan dengan laki-laki. Saat Klein berusia 18 tahun, ayahnya meninggal. Akan tetapi, tragedi lebih besar terjadi 2 tahun kemudian, yaitu ketika kakak laki-laki yang sangat dicintainya, Emmanuel, meninggal. Ternyata, hubungan yang tidak sehat di antara Klein dan orang tuanya berdampak pada relasinya di kemudian hari bersama dengan suaminya. Klein memiliki hubungan pernikahan dan yang kurang harmonis dan tidak bahagia. Ketika berhubungan seksual dengan suaminya, ia merasa takut. Padahal sejatinya, Klein sangat mencintai suaminya. Selain itu, ketika akhirnya ia harus hamil, ia pun mengalami stres yang sangat berat. Dari pernikahan dengan suaminya, ia dikaruniai 3 orang anak. Stres yang berkepanjangan yang Klein alami akhirnya membuat ia mengalami gangguan depresi. Selama penanganan atas depresinya, disitulah ia mengenal namanya psikoanalisa. Dari situ, ia mendalami perspektif psikoanalisa hingga akhirnya ia mengeluarkan sebuah buku tentang psikoanalisa, di mana di buku tersebut ia melakukan psikoanalisa terhadap ketiga anaknya. Walaupun pada akhirnya bukunya ini menerima penolakan dari berbagai ahli psikoanalisa. Selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu pengantar teori relasi objek. Teori psikoanalisa yang dikemukakan oleh Klein dikenal sebagai teori relasi objek. Sebenarnya pandangan-pandangan Klein itu sedikit banyak terpengaruhi oleh pandangan Freud, namun terdapat 3 perbedaan dalam pandangan Freud dan pandangan Klein, yaitu yang pertama, yaitu teori relasi objek tidak terlalu menekankan dorongan-dorongan biologis dan lebih menekankan pada pentingnya pola yang konsisten dalam hubungan interpersonal. Yang kedua, berkebalikan pada teori Freud yang bersifat paternalistis dan menekankan pada kekuatan dan kontrol ayah, teori relasi objek cenderung lebih maternal dengan menekankan keintiman dan pengasuhan ibu. Dan yang ketiga, teori relasi objek umumnya memandang kontak dan hubungan sebagai motif utama tingkah laku manusia, bukan kesenangan seksual. Selanjutnya, yaitu kehidupan psikis pada bayi. Dalam teorinya, Klein menekankan 4-6 bulan pertama dalam kehidupan untuk melakukan analisis. Hal ini dikarenakan Klein yakin kalau misalnya bayi yang lahir di dunia itu tidak terlahir dengan kondisi yang kosong. Bayi membawa kecenderungan untuk mengurangi pengalaman kecemasan yang dihasilkan oleh dorongan insting hidup dan insting mati. Yang pertama yaitu fantasi. Salah satu asumsi yang dinyatakan Klein adalah ketika lahir, bayi itu tidak terlahir dengan kosong, tetapi
bayi memiliki fantasi-fantasi yang aktif, di mana fantasi-fantasi ini merupakan representasi psikis dari ketidaksadaran id. Contohnya, ketika kita melihat bayi yang tertidur sedang mengemut jempolnya. Nah, menurut Klein, perilaku mengemut jempol pada bayi itu merupakan representasi dari bayi, yaitu keinginan untuk makan atau insting lapar. Yang kedua itu ada objek. Klein setuju dengan Freud jika manusia itu memiliki insting atau dorongan-dorongan, baik itu insting kematian ataupun insting kehidupan. Nah, tapi menurut Klein, insting di sini itu atau dorongan-dorongan itu bukan cuma sekedar pemikiran saja seperti yang dikemukakan oleh Freud, tapi juga ada wujud nyatanya atau disebut juga dengan objek. Misalnya saja insting lapar. Insting lapar itu memiliki objek, yaitu untuk bayi itu payudara yang baik. Asumsi lainnya menurut Klein, bayi itu mudah mengalami yang namanya konflik dasar antara insting hidup dan insting mati, seperti misalnya itu baik dan buruk, cinta dan benci, membangun dan menghancurkan, dan lain-lain. Namun sejalan dengan pertumbuhan ego secara alami, bayi akan memilih hal menyenangkan baginya dan meninggalkan hal yang tidak menyenangkan. Nah, kemudian di sini ada posisi, di mana posisi itu terbagi dua. Yang pertama itu ada posisi paranoid schizoid, dan yang kedua itu ada posisi depresif. Di mana posisi paranoid schizoid ini menekankan 3 atau 4 bulan pertama kehidupan bayi melakukan kontak dengan payudara yang baik dan payudara yang buruk. Pengalaman yang berganti antara kepuasan dan frustasi akan mengancam ego bayi yang baru berkembang dan rapuh. Ini maksud dari payudara baik dan payudara buruk itu adalah ketika seorang ibu menyusui bayinya, ia fokus atau tidak gitu. Bayi akan merasa disayang dan nyaman ketika ibunya itu fokus menyusui sang bayi, dan bayi ini akan merasa frustasi dan mengancam atau dia menganggap payudara ibunya itu buruk ketika ibunya itu saat menyusui tidak fokus, seperti mengobrol dengan temannya, bermain HP. Nah, jadi payudara baik dan payudara buruk itu sudah bisa ditentukan oleh bayi. Nah, menurut Klein juga, kan bayi ini kan membentuk posisi paranoid schizoid ini kan pada 3-4 bulan pertama setelah ia lahir, yaitu waktu di mana bayi ini mempunyai persepsi ego dari dunia luar yang itu masih subjektif dan berupa fantasi atau hayalan, bukan objektif atau real atau sesuai dengan kenyataan. Nah, dalam dunia schizoid anak kecil ini, perasaan benci ditunjukkan pada dot. Nah, sebaliknya, perasaan cinta dan kenyamanan berhubungan dengan payudara sang ibunya. Posisi yang kedua itu ada posisi depresif, di mana usia 5 atau 6 bulan, bayi ini memandang objek eksternal sebagai keseluruhan dan melihat bahwa yang baik dan buruk dapat pada diri seseorang individu. Perasaan cemas atas kehilangan objek yang dicintai dengan rasa bersalah telah menghancurkan objek tertentu. Nah, ini perasaan cemas atas kehilangan objek yang dicintai ini bersama-sama dengan rasa bersalah telah menginginkan kehancuran objek tersebut, membentuk apa yang disebut dengan Klein posisi depresi. Posisi depresi ini diakhiri ketika anak-anak ini berfantasi bahwa mereka sudah membuat perbaikan bagi penyerangan-penyerangan mereka sebelumnya, dan ketika mereka menyadari bahwa ibu tidak akan pergi selamanya, tetapi mereka menyadari bahwa ibu akan kembali lagi setiap momen berpergian. Jika posisi depresif sudah berhasil diatasi anak-anak, dapat menutup pemisahan antara ibu baik dan ibu buruk. Mereka sanggup bukan hanya mengalami rasa cinta dari ibu mereka, tetapi juga bagi penyampaian rasa cinta mereka kepada diri sendiri. Namun, posisi depresif ini yang tidak selesai akan menghasilkan kurangnya rasa percaya akan orang lain, kesedihan yang pahit karena kehilangan orang yang dikasihi, dan beragam gangguan psikis lainnya. Nah, kemudian itu ada mekanisme pertahanan psikis. Klein menyatakan bahwa sejak masa bayi paling dini, anak-anak itu kan melakukan sejumlah mekanisme pertahanan psikis dan melindungi ego mereka terhadap kecemasan yang dimunculkan oleh fantasi-fantasi deskriptif mereka sendiri. Untuk mengontrol kecemasan-kecemasan ini, bayi itu menggunakan beberapa mekanisme pertahanan psikis. Yang pertama itu ada introyeksi, yang kedua ada proyeksi, yang ketiga ada pemisahan, yang keempat ada identifikasi proyektif.
Yang pertama itu ada introyeksi, di mana hayalan yang diperoleh bayi ini mengenai persepsi dan pengalaman objek eksternal yang asalnya dari payudara ibu. Nah, maksudnya itu introyeksi ini dimulai pertama kali saat bayi diberi makan. Ketika memperkenalkan payudara ibu kepada bayi atau memasukkan benda-benda ke dalam mulut. Nah, secara umum itu bayi itu mencoba mengintroyeksi objek-objek umum yang bagus untuk digunakan sebagai pelindung dari kesenangan. Nah, objek-objek yang terintrojeksi ini bukanlah representasi sesungguhnya dari objek-objek aslinya, tetapi diwarnai oleh fantasi atau hayalan anak-anak. Nah, sebagai contoh, bayi akan menghayal kalau ibunya selalu ada, yaitu mereka merasa ibunya itu selalu ada di dalam dirinya. Ibu dalam arti yang sesungguhnya tentu tidak berada dalam bayi tersebut, namun ia merupakan objek fantasi internal dari bayi tersebut. Nah, yang kedua itu ada proyeksi, di mana hayalan atau dorongan yang dirasakan bayi dan kemudian itu dipindahkan kepada orang lain. Nah, maksudnya itu proyeksi kan adalah fantasi bahwa perasaan-perasaan dalam impuls-impuls seseorang sebenarnya itu kan berdiam dalam diri orang lain dan bukan dalam tubuhnya. Nah, anak-anak ini memproyeksikan imaji-imaji baik maupun buruk objek-objek eksternal khususnya kepada orang tua mereka. Nah, sebagai contohnya itu adalah bayi yang merasa kebaikan dari payudara ibunya yang memberi dia makan akan melekatkan perasaan-perasaan mereka sendiri mengenai kebaikan terhadap payudara dan membayangkan bahwa payudara adalah sesuatu yang baik. Orang dewasa kan juga kadang-kadang memproyeksikan perasaan-perasaan cinta mereka terhadap kepada orang lain dan menjadikan yakin bahwa orang lain itu akan membalas cinta mereka, dan sebaliknya bayi juga akan berfantasi seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada pemisahan, merupakan usaha bayi mengembangkan gambaran yang terpisah antara dirinya yang baik dan dirinya yang buruk. Nah, maksudnya itu bayi itu hanya dapat mengatur aspek baik atau buruk yang ada di dalam dirinya dan juga objek eksternal dengan membedakan dan memisahkan dengan cara mengesampingkan impuls yang tidak sesuai. Untuk memisahkan objek yang baik dan buruk, ego sendiri itu harus terbagi-bagi. Bayi membentuk sebuah gambaran akan aku yang baik dan aku yang buruk yang memungkinkan mereka akan berurusan dengan impuls yang menyenangkan dan impuls yang menghancurkan kepada objek-objek eksternal. Pemilihan ini dapat memiliki efek positif dan efek negatif bagi anak. Jika pemilihan tidak dilakukan secara ekstrim, dia dapat menjadi mekanisme yang positif dan berguna bukan hanya bagi bayi namun juga bagi orang dewasa di sekitarnya. Nah, hal ini juga memampukan manusia untuk melihat aspek-aspek positif dan negatif dalam diri mereka, untuk mengevaluasi perilaku mereka sebagai baik dan buruk, dan untuk membedakan antara penerimaan yang disukai dan tidak disukai. Di sisi lain, pemisahan yang berlebihan ini juga tidak fleksibel, dapat mengarahkan kepada anak kepada represi patologis. Contohnya, jika ego anak terlalu kaku untuk memisahkan dirinya menjadi aku yang baik dan aku yang buruk, mereka tidak akan dapat mengintroyeksikan pengalaman buruk mereka itu ke ego yang baik. Ketika anak-anak tidak dapat menerima perilaku mereka sendiri, maka mereka harus menghadapi impuls-impuls destruktif dan menakutkan dengan satu-satunya cara yang mereka bisa, yaitu merepresinya. Nah, cara keempat ini adalah mengurangi kecemasan adalah identifikasi proyektif, sebuah mekanisme pertahanan psikis yang di dalamnya itu bayi itu memilah-milahkan bagian dari mereka yang tidak bisa diterima dan kemudian memproyeksikan bagian-bagian itu kepada objek lain dan akhirnya mengintroyeksikan kembali bagian-bagian tersebut ke dalam diri mereka dalam bentuk yang sudah terubah gitu. Nah, dengan membawa objek kembali pada diri sendiri, bayi ini kan merasa bahwa mereka sudah menjadi seperti objek tersebut dan mengidentifikasi diri dengan objek tersebut. Contohnya, bayi ini biasanya memilah-milahkan bagian-bagian impuls destruktif mereka dan memproyeksikan kepada payudara yang buruk dan membuatnya frustasi. Begitupun mereka mengidentifikasi sebuah payudara yang baik, dia introyeksikan ke dalam dirinya sebuah proses yang mengizinkan mereka meraih pengendalian atas payudara yang menakjubkan sekaligus menakutkan. Nah, identifikasi proyektif ini juga memberikan pengaruh yang sangat kuat bagi hubungan antar pribadi orang dewasa. Tidak seperti proyeksi sederhana yang dapat muncul sepenuhnya dalam fantasi, identifikasi proyektif terjadi hanya dalam dunia relasi antar pribadi yang nyata. Internalisasi, di mana ketika para teoritisi relasi objek membicarakan internalisasi,
Mereka itu memaksudkan seseorang yang memasukkan atau mengintroyeksikan aspek-aspek dunia eksternal dan kemudian mengorganisasikan introyeksi-introyeksi tersebut menjadi kerangka kerja yang bermakna secara psikologis. Nah, dalam teori Klein ini ada 3 internalisasi yang penting. Yang pertama adalah ego, yang kedua adalah superego, dan yang ketiga adalah kompleks Oedipus. Nah, yang pertama itu ada ego, di mana pengalaman dalam hal bagaimana mereka berhubungan dengan payudara yang baik dan payudara yang buruk. Nah, maksudnya itu bayi ini kan mengintroyeksikan payudara yang baik dan payudara yang buruk dengan imaji ini menyediakan titik pijak bagi perkembangan ego selanjutnya. Namun pengalaman ini bahkan yang tidak berkaitan dengan pemberian makan dievaluasi oleh ego berdasarkan pandangan bagaimana mereka berhubungan dengan payudara yang baik maupun buruk. Contohnya ketika ego mengalami payudara yang baik, bayi ini mengekspresikan pengalaman yang baik yang sama dengan objek lain seperti jari-jarinya sendiri, pemberian hadiah, atau ayah. Karena itu relasi objek pertama bayi yaitu adalah payudara menjadi prototipe bukan hanya bagi perkembangan masa depan ego tetapi juga bagi hubungan antar pribadi individu selanjutnya. Nah, yang kedua itu ada superego, di mana perasaan rendah diri dan rasa bersalah itu menghasilkan terancam. Nah, maksudnya itu kan kalian itu melukiskan superego anak-anak itu berusia 5 tahunan dengan cara yang sama dengan Freud. Pada usia 5-6 tahun, superego ini memunculkan sedikit kecemasan, namun rasa bersalah yang sangat besar. Dia kehilangan sebagian besar kekejamannya karena ditransformasikan secara bertahap ke dalam suara hati nurani yang realistik. Meskipun begitu, Klein menolak konsep Freud bahwa superego adalah konsekuensi dari kompleks Oedipus. Bahkan dia menekankan bahwa superego ini tumbuh seiring dengan kompleks Oedipus dan akhirnya muncul sebagai rasa bersalah realistik setelah kompleks Oedipus. Nah, kemudian ada kompleks Oedipus. Klein ini menyatakan bahwa kompleks Oedipus ini dimulai jauh sebelum usia yang diperkirakan oleh Freud. Freud itu kan yakin bahwa kompleks Oedipus itu kan berlangsung selama tahap palik kan ketika anak berusia 4 atau sampai 5 tahun setelah mengalami tahap oral dan anal. Nah, Klein ini sebaliknya meyakini bahwa kompleks Oedipus ini berlangsung selama bulan-bulan awal kehidupan atau tumpang tindih terhadap tahap oral dan anal dan mencapai klimaksnya selama tahap genital sekitar usia 3 sampai 4 tahun. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu Klein itu percaya bahwa bagian dari signifikan dari kompleks Oedipus ini adalah rasa takut anak-anak yang dipisahkan akan mengosongkan tubuh orang tua yang sudah dimasukkan ke dalam dirinya. Nih, yang ketiga itu Klein ini menekankan pentingnya anak-anak mempertahankan perasaan-perasaan positif terhadap orang tua selama tahun-tahun Oedipal. Nah, yang keempat itu Klein itu kan berhipotesis bahwa selama tahap-tahap awal kompleks Oedipus ini kan melayani kebutuhan yang sama bagi kedua gender, yaitu membangun sikap positif terhadap objek payudara dan penis yang baik atau yang buruk dan menyenangkan serta menghindari objek yang buruk dan menakutkan. Nah, kemudian ada psikoterapi dari Klein, di mana yang pertama itu Klein itu kan mempelopori penggunaan psikoanalisis pada anak-anak. Terus metodenya adalah dengan play terapi atau terapi bermain. Nah, tujuannya itu mengurangi perasaan kecemasan yang depresif dan ketakutan yang mengancam dan mengurangi kekerasan objek yang terinternalisasi. Nah, yang keempat itu ada tugas terapis itu adalah menunjukkan perbedaan antara kenyataan dan hayalan serta antara tidak sadar dan kesadaran. Nah, yang terakhir itu ada kesimpulan, di mana Klein itu menitik beratkan pentingnya 4-6 bulan kelahiran. Kehidupan psikis bayi tidak memulai hidupnya dengan selembar kertas kosong, melainkan dengan sebuah watak yang diwariskan untuk mengurangi kecemasan yang mereka alami sebagai akibat dari konflik yang dihasilkan oleh daya-daya insting kematian. Nah, kemudian ada kehidupan psikis bayi itu meliputi fantasi, objek, dan posisi. Lalu ada mekanisme pertahanan psikis, itu ada introyeksi, proyeksi, dan pemilahan. Selanjutnya ada internalisasi, yaitu ada ego, superego, dan kompleks Oedipus. Jadi, inti dari teori relasi objek ini adalah hubungan antara anak dan ibunya pada saat kecil itu menjadi model untuk hubungan seseorang di masa mendatang.